Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anakku sekalian? Selamat berjumpa kembali dengan Bapak Pamanan, Guru SMA 74 Jakarta. Bagi anak-anakku, kita sekarang belajar lanjutan dari pelajaran yang lalu, yaitu kalau yang lalu kita belajar tentang wilayah perwilayahan, maka yang sekarang ini kita belajar tentang keruangan desa kota. Ini sangat menarik kalau kita mengkaji tentang desa kota, apalagi kita bicara tentang perkembangan wilayah desa, wilayah kota ke wilayah desa ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Pelajaran tentang keruangan desa kota, kita lihat kompetensi dasarnya 3.2. Pengetahuan yang diharapkan dikuasai oleh kalian adalah menganalisis struktur keruangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Kemudian KD 4.2 atau keterampilan yang diharapkan kalian bisa ya adalah membuat makalah tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan di kota yang dilengkapi dengan peta, bagan, tabel, grafik, dan atau diagram. Nah, tujuan mempelajari materi ini adalah pertama, memahami struktur keruangan serta perkembangan desa dan kota. Kemudian yang kedua, membuat perbandingan struktur keruangan desa dan kota. Baik, nah sekarang kita lihat di gambar ini menunjukkan daerah desa dengan daerah perkotaan. Kita back dulu ke masalah wilayah ya anak-anak. Kalau di masalah wilayah, di wilayah perwilayahan itu ada diungkap tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkembangan wilayah ya. Perkembangan wilayah misalnya dari wilayah desa berkembang menjadi wilayah kota. Nah, faktor yang pertama itu adanya faktor fisik ya, adanya perbedaan faktor fisik. Ya, sekarang kita lihat di desa ini kita lihat faktor fisiknya. Faktor fisiknya apa? Kalau di pelajaran tentang konsep geografi ada 10 konsep geografi, itu salah satunya adalah morfologi ya. Morfologi kita lihat reliefnya ya. Di sini ada perbukitan di pedesaan. Kemudian kalau kita lihat morfologi di perkotaan lebih pada dataran ya, lebih datar, lebih landai, ini wilayah perkotaan. Nah, ini satu bukti bahwa secara morfologi di daerah yang lebih datar itu pertumbuhannya lebih cepat daripada di daerah perbukitan, gitu ya. Jadi ini adalah faktor percepatan perkembangan. Karena kalau semua kota juga dulunya yang pasti adalah pedesaan ya, suatu desa. Tapi karena percepatannya lebih tinggi, maka dia berkembang menjadi kota dan tumbuh menjadi kota-kota besar, gitu ya. Kemudian kalau dari aktivitas penduduknya, kita bisa lihat lebih banyak kalau di pedesaan itu apa nih? Ada padi, ada perkebunan, maka ada peternakan, maka lebih pada sifat agraris, ya sifat-sifat kepertanian. Tapi kalau di kota kita lihat, ya kan ada jalan raya, ada rumah, kepadatan, gedung-gedung, maka aktivitas sosialnya lebih pada sifat bekerja, menjadi buruh, bidang jasa, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Nah, jadi itu sangat berbeda antara desa dengan kota. Kebutuhannya pasti berbeda. Kebutuhan desa dengan kota. Kalau desa kebutuhannya, misalnya kebutuhan pakaian, sepatu, alat elektronik, apa dibuat sendiri? Tidak, otomatis mereka akan mengambil dari kota melalui jalur perdagangan ya. Oleh karena itu faktor interaksi konektivitas melalui jalan raya, melalui hal yang lain ini sangat diperlukan. Kemudian yang kedua, di desa ini kan menghasilkan bahan makanan ya. Sementara kalau di kota itu tidak tumbuh bahan makanan. Kalaupun ada makanan, pasti berasal dari
desa yang diproduksi, ya. Maka jalur interaksi antara desa dengan kota ini diperlukan, jaringan jalan yang lancar itu sangat diperlukan, karena bahan makanan itu ya harus cepat dikirim. Kalau misalnya terjadi keterlambatan, yang berbahaya adalah makanan itu akan busuk. Misalnya buah-buahan ya seperti tomat, sayur-sayuran lah ya seperti tomat, cabai, bawang dan sebagainya yang diberikan untuk konsumsi masyarakat kota. Oleh karena itu konektivitas sangat penting, ya. Oke, kita lihat, kita baca dulu tentang pengertian desa. Menurut salah satu ahli, ya, Erwin Tarto, di sini desa merupakan hasil perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, faktor fisik, ya, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, kultural yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lainnya, ya. Bisa desa dengan desa, bisa desa dengan kota, ya. Nah, kemudian pengertian kota menurut Wintarto juga suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis. Dari pola ini, dari pengertian ini menunjukkan bahwa masyarakat di daerah perkotaan itu daerah yang padat, ya. Kemudian ekonomi, strata sosial ekonominya mempunyai jenjang atau stratifikasi yang kelihatan banget perbedaan antara ekonomi atas dengan ekonomi yang kelas bawah, dan itu terbentuk polanya, atau dalam bahasa konsep geografi itu teraglomerasi, ya, terkelompok-kelompok, ya. Jadi seperti itu, dan sangat heterogen dari jumlah, dari budaya penduduknya, dari pekerjaan penduduknya dan sebagainya. Tapi kalau desa itu lebih homogenitas, ya, jumlah penduduknya di antara mereka satu keturunan, kemungkinan pekerjaannya lebih banyak, pekerjaan yang sama, gitu ya. Dilanjutkan, anak-anak sekalian, sekarang kita ciri-ciri desa. Apa nih kira-kira ciri desa? Kalau dilihat dari gambarnya kelihatan ya, ciri-ciri desa apa nih? Pasti pertanian, ya. Kemudian tradisi penduduknya. Kita lihat. Kehidupan masyarakatnya sangat erat dengan alam, betul. Semuanya kita lihat hasil yang dibangun di sini berasal dari alam, ya. Kemudian juga nasib hidupnya bisa jadi keberkahan alam juga atau kebaikan alam. Misalnya padi bisa panen, kemudian tanah yang subur, kemudian air yang mengalir, buah-buahan, itu semua keberkahan alam. Apa yang terjadi ketika terjadi banjir, ketika terjadi badai, maka ya menyedihkan sekali. Mereka akan memiliki kerugian yang besar, ya, karena panennya gagal misalnya. Oke, dan itu banyak atau sering terjadi di masa-masa pedesaan sekarang. Kemudian pertanian sangat bergantung pada musim, betul. Jadi pertanian pada musim hujan, kalau lagi musim panas mereka tidak bisa melakukan pertanian. Desa merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja, ya. Terstruktur oleh pemerintah, ada susah. Desa itu struktur pemerintahan terendah, ya, desa, gitu ya. Kemudian struktur perekonomian bersifat agraris, hubungan antar masyarakatnya masyarakat desa berdasarkan ikatan kekeluargaan yang erat atau kita sebut dengan Gemeinschaft, ya. Perkembangan sosial relatif lambat dan sosial kontrol ditentukan oleh moral dan hukum informal, ya, hukum tradisional yang dianut oleh seluruh masyarakat desa. Kemudian norma agama dan hukum adat masih sangat kuat, ya. Sekarang kita bandingkan dengan ciri-ciri di kota. Secara ada dua. Yang pertama, ciri-ciri fisik. Di kota terdapat satu, sarana perekonomian seperti pasar atau supermarket. Nah, ini paling sering kalian sering ke pasar atau supermarket lah, ya. Itu paling kenal lah, ya. Kita masyarakat kota terbiasa dengan pola-pola seperti itu. Kemudian tempat parkir yang memadai. Di mana-mana ada tempat parkir. Bahkan sekarang kalau ada orang yang parkir sembarang tempat, itu akan dikenakan sanksi,
ya, kena denda yang lumayan besar. Kemudian tempat rekreasi dan olahraga, ya betul, tempat rekreasi, bioskop, tempat olahraga, makanya ada acara jalan bebas gitu, jalan-jalan di ya, buat sarana olahraga, sepeda, jalan kaki, lari dan sebagainya. Car Free Day ya, itu di Jakarta sangat akrab sekali dengan itu. Bahkan ditular atau melebar ke luar-luar Jakarta. Sewaktu hari Minggu itu sering terjadi ada Car Free Day di tempat-tempat yang memungkinkan. Kemudian alun-alun, kalau alun-alun kita kebayang di wilayah alun-alun itu misalnya di Monas. Kalau di kota bukan Jakarta ada namanya alun-alun, di mana di situ banyak penjual, ada lapangan buat mendirikan panggung ya. Kalau kita ya mungkin tepatnya di Monas itu ya. Kemudian gedung-gedung pemerintahan. Nah, kita itu biasanya ada kantor-kantor pusat, baik pemerintahan maupun swasta. Perusahaan-perusahaan mempunyai kantor pusat di ibu kota. Ya kita nggak kebayang kalau umpama ibu kota sudah pindah, berarti kantor-kantor pusatnya bisa pindah ke daerah yang baru, gitu ya. Kemudian kalau ciri-ciri sosialnya, masyarakat sangat heterogen, pekerjaan, suku, dan sebagainya. Kemudian bersifat individualis dan materialistis, atau yang lebih disebut Gesellschaft. Kalau di desa kita sebut Gemeinschaft, kemudian kalau di kota disebut Gesellschaft. Nah ini dia, corak kehidupannya bersifat Gesellschaft. Ya, mata pencaharian non agraris, bukan di bidang pertanian, mata pencahariannya non agraris. Terjadi kesenjangan sosial antara golongan masyarakat dan masyarakat kaya dan masyarakat miskin, atau terjadi aglomerasi tadi ya. Kemudian norma-norma agama tidak begitu ketat, pandangan hidup lebih rasional, menerapkan strategi keuangan pemisahan kompleks atau kelompok masyarakat yang secara tegas ya. Ada kelompok masyarakat dengan ekonomi tinggi dengan perumahan yang khusus perumahannya, kemudian di masyarakat yang kelas bawah dengan pemukiman yang jelas. Ada batasnya gitu ya. Kemudian klasifikasi desa. Nah, desa kalau dikelompokkan ada 4. Desa tradisional, desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Kayak apa sih desa tradisional? Ya desa tradisional itu desa yang amat sangat tradisional yang diatur oleh keseluruhannya oleh penduduk, hasilnya diolah oleh penduduk, dan hasilnya juga digunakan untuk kebutuhan penduduk sendiri. Ya, dan biasanya ini ada pada masyarakat suku Trasing. Kemudian desa swadaya adalah desa yang sebagian besar masyarakatnya memenuhi kebutuhannya secara mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah atau orang lain ya. Namun di sini di desa swadaya lalu dengan desa tradisional hampir sama, hanya perbedaannya kalau tradisional itu pada desa yang suku Trasing lah ya. Kalau ini desa swadaya karena lingkungannya yang sangat jauh ke dalam daerah belakang ya, atau daerah-daerah hutan. Kemudian desa swakarya ada desa yang tingkat perkembangannya sudah lebih maju dibandingkan dengan desa swadaya. Perkembangannya bagaimana? Perkembangannya adalah perkembangan yang misalnya ada komunikasi, sudah terkoneksi dengan daerah-daerah lain, kemudian kebutuhannya bisa diambil dari daerah lain, kebutuhannya sudah bukan hanya kebutuhan utama saja, tetapi juga kebutuhan sekundernya sudah mulai banyak gitu ya, seperti elektronik, kendaraan, udah bukan kendaraan tradisional lagi, tapi udah kendaraan yang modern seperti motor, mobil dan sebagainya. HP ya di masyarakat desa Swakarya sudah punya, tapi masih kewarnaan desanya jelas gitu ya. Tapi ini berbeda dengan desa swasembada. Desa swasembada sudah desa maju. Biasanya desa ini ada di dekat dekat dengan kota, sehingga kebutuhannya lebih banyak dipenuhi dari kebutuhan kota. Bahkan masyarakatnya sudah hampir sama dengan masyarakat kota, tetapi keberadaan lingkungannya itu masih menggunakan pertanian sebagai perekonomian mereka gitu ya. Dan itu makanya suka ada di daerah-daerah yang dekat dengan kota-kota besar. Atau contohnya sekarang daerah-daerah pinggir-pinggir kota dulunya adalah daerah pedesaan gitu ya. Daerah pedesaan yang kemudian terbangun oleh karena sirkulasi
desa dengan kotanya sangat cepat. Jadi masyarakatnya ikut menjadi masyarakat kota. Kemudian klasifikasi kota. Kalau dilihat berdasarkan jumlah penduduknya, ada kota kecil, kota sedang, kota besar, kota metropolis, dan kota megapolitan. Kalau kota kecil jumlah penduduknya kita lihat ada 20.000 sampai dengan kurang dari 100.000. Kalau kota sedang 100.000 sampai dengan kurang dari 500.000. Kota besar dari 500.000 sampai dengan kurang dari 1 juta. Kota metropolitan atau metropolis 1 juta sampai dengan 5 juta. Kota megapolitan lebih dari 5 juta orang, ya. Nah, sekarang kalau dilihat dari tingkat perkembangannya, ada tahap eopolis, ada tahap polis, tahap metropolis, tahap megapolis, tahap tiranopolis, dan tahap nekropolis, ya. Apa sih tahap eopolis? Tahap eopolis mudahnya begini, kita membayangkan keberadaan desa yang sudah mulai ada titik tumbuhnya suatu perkumpulan kegiatan masyarakat yang menggejala menjadi kota, ya. Misalnya di daerah pedesaan yang pertanian tetapi ada kegiatan biasanya pertemuan di perempatan jalan atau pertigaan jalan, di situ tumbuh ada jasa, ada penjualan, atau awalnya biasanya tempat mengumpulkan barang dagangan pedesaan hasil desa yang akan dibawa ke kota. Nah, ini tumbuh lama-lama menjadi titik pertumbuhan, ya. Itu eopolis, di mana penduduknya lebih banyak pedesaan, ya, warnanya. Kemudian tahap polis, pada tahap ini penduduk lebih banyak kelihatan kekotaannya, tetapi desanya warna desanya sudah masih ada, ya, kegiatan kegiatan agrarisnya ada, tetapi lebih dominan kegiatan yang non agraris. Kemudian tahap metropolis, metropolis ini berarti penduduknya sudah jumlahnya banyak, kemudian kegiatannya lebih banyak jasa dan industri, ya, di mana tanah pertanian atau agraris sudah tidak ada. Itu metropolis, ya. Seperti Jakarta udah lama dianggap sebagai kota metropolis, gitu, ya. Tapi berkembang Jakartanya. Tahap megapolitan, megapolitan adalah gabungan dari kota-kota besar menjadi satu koneksi dengan adanya jalan yang misalnya jalan tol yang ramai, yang cepat, ya, penghubung antara kota-kota tersebut. Seperti kita bayangkan antara Jakarta dengan Bogor, Jakarta dengan Bandung, Jakarta dengan Cirebon, Jakarta Bekasi, Jakarta Tangerang, itu sudah terhubung sekali. Maka hampir seluruhnya daerah penghubung ini menjadi kota, ya, walaupun ada sedikit pedesaan di antara kota tersebut, ya. Oke, nah itu akan tumbuh menjadi megapolitan apabila keramaiannya itu nyambung, dari pinggir-pinggir kotanya itu nyambung, ya, bergabung dengan kedua belah kota. Kemudian tiranopolis. Tahap tiranopolis ini adalah kota-kota yang sudah mulai tidak nyaman karena banyak kejahatan-kejahatan, gangster-gangster yang menyebabkan kota menakutkan. Apa yang terjadi? Nanti penduduknya akan pindah atau keluar dari kota ini dan menempati kota yang lebih nyaman, otomatis seperti itu, ya. Penduduk atau kita sebagai manusia pasti inginnya tempat tinggal yang nyaman. Kemudian ada tahap nekropolis. Tahap ini adalah tahap di mana kota itu sudah sepi atau sudah ditinggal oleh penduduknya, kegiatannya sudah mati, atau disebut juga dengan kota mati. Ya, nekropolis itu adalah kota mati. Jadi kota yang sudah tidak ada penduduknya. Kita pahami sekarang tentang struktur ruang kota, ya. Kita lihat nih strukturnya. Nah, ini menarik nih, kita sebagai penduduk kota, apalagi ibu kota, ya, ibu kota Jakarta. Kita lihat nih. Ada bentuknya zona konsentris, makin ke tengah, makin keluar, makin lebar, ya. Makin ke tengah, makin kecil atau makin padat, makin memusat, gitu, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Makin ke atas makin luas. Sekarang kita lihat yang satu ini, ya, kita lihat di situ adalah sebagai yang satu ini, ya, sebagai Central Business District atau daerah pusat kegiatan. Berbagai kantor pusat ini ada di wilayah ini, Central Business District. Kemudian yang kedua, daerah Transition Zone atau daerah peralihan. Adanya daerah peralihan antara daerah pusat kota dengan daerah-daerah pemukiman penduduk.
Kita lihat lagi ciri berikutnya. Ya, struktur ruang kota lagi kita lihat. Yang kedua, teori sektoral ya, oleh Homer Hoyt pada tahun 1939. Nah, polanya di sini berbeda. Teori sektoral. Dia membentuk sektor-sektor ya. 1 2 3 4 5. Yang tadi juga sama nih. Ada kesamaannya 1 2 3 4 5. Sektoral membentuk sektor-sektor ya. Nah, kita lihat nomor 1 di sini. Central Business District sama dengan kalimat yang tadi, Central Business District, daerah pusat kegiatan yang isinya kantor-kantor pusat tadi ya. Tapi di sini juga merupakan daerah pusat kegiatan industri dan perdagangan ya. Kemudian di nomor 2 ya. Di sini ada low class resident ya. Di pemukiman yang bisa lebih baik lalu class resident ya. Nah, kemudian yang ketiga di sini nomor 3 pemukiman kelas bawah ya, ada di dekat-dekat pusat kota, kemudian dekat-dekat industri. Di sini bisa perdagangan nomor 2 nih. Kalaupun ada pemukiman low class resident, tapi ini banyak kegiatan-kegiatan penduduknya di bidang industri pasar, kemudian pabrik industri yang lebih besar lah ya, bukan pabrik yang kecil kan. Kemudian yang keempat kita lihat middle class resident, pemukiman kelas menengah, ini ada di nomor 4 ya, ada di nomor 4 ini ada seperti ini ya, dibuat sektor-sektor seperti ini. Kemudian yang nomor 5 adalah high class resident, pemukiman kelas atas. Ini yang nomor 5 ya, pemukiman kelas atas ya. Jadi kelihatan ada pola-pola seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kita lihat struktur ruang desa. Bentuk desa yang pertama, bentuk desa linear di daerah dataran rendah. Kita lihat ya, di sini ada pemukiman desa yang dibelah oleh jalan raya ya. Biasanya pemukiman akan muncul di daerah pinggir jalan raya, ini pemukimannya ya. Kemudian dia akan menyebar ke daerah-daerah seperti ini ya, berkembang ke arah-arah yang memungkinkan untuk dibangun pemukiman yang dekat dengan jalan ya. Kalau ini lahan pertaniannya seperti ini ya. Kemudian ada juga daerah-daerah industrinya, dan nanti penduduk akan berada di sini. Dan ini ada jalan raya yang mengitari atau memutari daerah pedesaan tersebut, yang tujuannya juga adalah supaya penduduk tetap pemukiman akan tumbuh di daerah-daerah seperti yang di pinggir jalan gitu ya. Kemudian ini masih ke kota ya. Nah, kota yang ketiga, teori inti ganda. Kalau tadi yang kedua sektoral ya. Sekarang teori inti ganda untuk yang kota. Teori inti ganda, kita lihat bentuk pemukiman, bentuk polanya ya. Ini ada, tetap urutannya ada 1 2 3 4 5. Cuma di sini ada 7, ada 6, 7, 8, 9, ada 9. Yang beda seperti itu. Ya, bagaimana ini? Lihat, yang pertama Central Business District atau daerah pusat kegiatan. Seperti yang pertama tadi, ini juga sama dengan teori sektoral dan teori konsentris. Yang pertama selalu Central Business District atau CBD atau daerah pusat kegiatan. Kemudian yang nomor 2 ini ya, yang nomor 2 ini adalah industri ringan ya, industri ringan. Kemudian yang 3, pemukiman kelas rendah. Dari tadi posisi pemukiman itu yang nomor 3 selalu menjadi daerah pemukiman kelas rendah ya. Kemudian pemukiman kelas menengah itu ada di nomor 4, sama posisinya dengan yang 2 sebelumnya ya. Nah, ini pemukiman kelas menengah. Kemudian yang kelima adalah pemukiman kelas atas ya, sama juga dengan yang tadi, pemukiman kelas atas ya. Kemudian keenam itu adalah heavy manufacturing atau industri berat, adanya di
luar kota atau di pinggir kota, kita ngebayangin seperti Pulau Gadung kemudian di Bekasi ya. Di situ banyak industri-industri ya. Kemudian yang nomor 7, bisnis distrik atau kawasan bisnis. Ada kawasan bisnisnya, mungkin kebayang kalau kita di sini seperti daerah apa ya? Ya seperti di daerah Jalan Tamrin itu banyak daerah-daerah bisnis ya. Ya. Kemudian posisinya juga masih di pinggir kota, bukan di tengah kota. Kemudian nomor 8, pemukiman pinggiran atau zona pengelaju. Ya, ini zona pengelaju. Kemudian yang ke-9 adalah kawasan industri luar kota. Ya, seperti kita tahu ada namanya Jababeka ya, Jakarta, Bekasi, Karawang. Nah, itu daerah industri-industri luar kota. Baik, kita lanjutkan. Bentuk desa yang memanjang. Bentuk desa itu ada yang memanjang ya. Nah ini desa yang memanjang. Memanjang di garis pantai. Ini adalah laut dan ini pantai. Dan nomor 3 ini adalah daerah pemukiman penduduk. Nomor 2 adalah daerah kawasan industri kecil ya. Diapit oleh kawasan industri kecil. Dan nomor 3 pemukiman penduduk pasti arahnya sesuai dengan panjangnya pantai. Kenapa? Karena penduduk mencari makannya berasal dari laut, maka tempat tinggal itu dibuat di dekat laut, ya, berdekat dengan tempat mata pencariannya. Nah, dilanjutkan bentuk desa yang memusat. Ya, kita lihat desa yang memusat nomor 1 ini adalah daerah pemukiman penduduk. Kemudian nomor 2 ini adalah arah perkembangan pemukiman. Nomor 3 ini adalah daerah kawasan industri. Yang tengah hitam ini adalah daerah pertaniannya ya. Dia akan berkembang ke arah-arah yang menuju kontak dengan wilayah lain, misalnya ke kota ini ya, arah perkembangannya. Otomatis nanti akan berbentur dengan daerah yang tidak cocok untuk pemukiman. Kalau pemukiman yang pasti yang cocok adalah daerah mengarah ke daerah industri atau mengarah daerah ke perkotaan gitu ya. Walaupun misalnya di sini ada daerah pegunungan untuk wisata, tetapi kurang berkembang untuk pemukiman. Biasanya seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan. Bentuk desa mengelilingi fasilitas tertentu. Ya. Nah, di sini kita lihat urutannya nomor 1 daerah pemukiman penduduk. Ini daerah pemukiman penduduk. Kemudian 2 arah pengembangan pemukiman. Ini dari pemukiman penduduk arah-arah pengembangan pemukiman. 3 daerah kawasan industri. Nah, kawasan industri ini biasanya jadi arah perkembangan pemukiman. Kenapa? Karena penduduk banyak yang ingin bekerja di industri, bukan di pertanian. Nomor 4 fasilitas yang telah ada ya. Misalnya di sini adalah industri yang sebelumnya sudah ada atau daerah penghasil sumber ekonomi masyarakat yang sudah ada sebelumnya. Ya. Baik, dilanjutkan. Faktor fisik persebaran desa. Nah, ini tolong diperhatikan, sangat berkaitan dengan faktor fisik desa. Misalnya pola terpusat yang tadi yang pertama terdapat di daerah pegunungan. Jika pola pemukimannya, pola keruangan desanya itu terpusat, itu berarti di daerah pegunungan. Yang kedua, pola tersebar. Pola tersebar adalah pemukiman tersebar, daerah yang homogen tetapi kesuburan tanahnya tidak merata jika bentuknya tersebar. Kemudian pola memanjang, yang penyebab memanjangnya adalah misalnya jalan raya, sungai, atau daerah pantai yang menyebabkan penduduk mendirikan rumah-rumah di daerah-daerah yang mudah terkonektivitas dengan daerah lain, ya, atau dekat dengan jalan, ya, atau dekat dengan sungai yang digunakan untuk transportasi atau pantai, ya. Baik, anak-anak sekalian, demikian penjelasan Bapak tentang keruangan desa dan keruangan kota. Maka tugas kamu yang diharapkan adalah nanti kalian mencari minimal 5 perbandingan antara keruangan desa dan keruangan kota. Setelah kita pelajari tadi ada perbandingan
adalah perbandingan antara desa dan kota, dan ini menjadi tugas kalian untuk menulis di buku, dan nanti dibuka di Google Classroom. Di situ juga sudah ada tugas ya, tugas geografi dari KD 2 tentang desa kota. Nah, hasilnya kalian foto dan kirim ke Google Classroom. Oke, baik anak-anak sekalian, setelah